ini hari yang menggembirakan. Dan seperti yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, kali ini di siang ini kita akan nyenggol perkara Paulus Thanos. Dan si Thanos ini yang sudah jadi buronan KPK hingga seminggu lebih, yang sejak awal dikabarkan tertangkap oleh KPK di Singapura, belum bisa dibawa ke Indonesia. Apa sebabnya? Orangnya sudah jelas, kasusnya jelas, tertangkapnya di mana juga sudah ada, tapi nyatanya sampai sekarang belum bisa dibawa kembali ke tanah air. Ini ada apa? Dan berdasar keterangan terbaru dari Menteri Hukum kita, Supratman Andi Aktas, bahwa si Thanos ini ternyata masih megang status WNI. Ini pernyataan yang sangat mengejutkan. Dan ini pertanyaan bagi kita semua, utamanya bagi para penegak hukum kita yang pada tahun 2023 sempat menangkapnya di Thailand. Kalau kita mau mereview kembali, mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Direktur KPK, Direktur Penyidikan KPK kalau tidak salah, Pak Ali Fikri, yang menyebutkan pada tahun 2023 mereka sudah menangkap si Thanos ini, buronan KPK yang telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Dan waktu itu penangkapannya ada di Thailand. Namun gagal dibawa kembali ke Indonesia hanya karena perbedaan identitas. Disebutkan bahwa identitas si Paulus Thanos ketika dikonfirmasi ada di Thailand itu identitasnya bukan lagi WNI melainkan warga negara Afrika Selatan dengan nama Chin Tian Po. Tapi kenapa sekarang Menteri Hukum kita menyatakan bahwa Thanos masih sebagai WNI? Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Pak Yusril Iza Mahendra mengatakan menduga kalau si Thanos ini masih WNI. Artinya Pak Yusril sendiri tidak cukup yakin, ragu-ragu, dan gamang. Masa ada sekelas menteri koordinator yang kaitannya dengan identitas warga negara, kok sampai tidak tahu sama sekali? Ini kan sebuah kejanggalan, ini yang mesti kita kejar. Dan hingga saat ini kita belum mendengar atau membaca sebuah berita, pernyataan secara tegas yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kita, Pak Tito Karnavian, yang menyebutkan apa sejatinya atau apa statusnya si Paulus Thanos ini. Apakah masih WNI atau sudah berganti kewarganegaraan. Dan bila kita ingat kasus buronannya si Paulus Thanos ini itu terkait dengan kasus EKTP. Jadi memang dulu EKTP sudah menjerat Ketua Umum Golkar yang waktu itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, Pak Setia Novanto, lalu kemudian menyeret beberapa pihak yang lain. Dan keberadaan si Thanos ini, orang dengan keturunan Tionghoa yang berada di Singapura, itu tentu mengejutkan kita. Apalagi dia berganti kewarganegaraan sudah disebutkan oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya KPK, yang kabarnya sudah memburu sejak tahun 2021. Di tahun-tahun sebelumnya di pemberitaan juga sudah disampaikan kalau si buronan ini sudah mengganti kewarganegaraannya, padahal dia diburu sejak tahun 2021. Bagaimana bisa orang yang dicari oleh penegak atau aparat hukum kita sejak tahun 2021 tiba-tiba tahun 2023 kewarganegaraannya berubah? Tidakkah ini membuat
hal yang sangat janggal. Tidakkah ini mengakibatkan kita jadi ragu? Ini negara ini sebetulnya dikelola seperti apa sih? Ini single identity yang berlaku di Indonesia. Kenapa bisa dengan mudah itu disusupi atau ada pihak-pihak yang bisa masuk ke jaringan atau bahkan ke pusat data kependudukan Indonesia, lalu orang bisa berubah identitasnya. Hanya saja kalau merujuk keterangan terbaru dari Pak Menteri Hukum, sebetulnya Paulus Thanos ini hanya sedang berupaya mengganti identitasnya. Dan berdasar pelacakannya itu sempat 2 kali bahkan si Thanos berusaha mengganti identitas. Tapi kan keterangan ini juga membuat kita sanksi. Bagaimana bisa kalau upaya mengganti kewarganegaraannya itu tidak terrealisasi, sementara pada tahun 2023 dia sudah diketahui bahkan sudah sudah dibekuk di Thailand. Tapi kenapa itu kemudian gagal? Dan sekarang ini muncul kabar ada yang menyebutkan dia sudah jadi WNA, tetapi Menteri Hukum menyatakan dia masih WNI. Artinya pihak aparat keamanan di dalam negeri, bahkan KPK sendiri harus menyelidiki, harus mengusut, harus mendalami terkait dengan kepemimpinan Pak Firly Bahuri, Ketua KPK yang lama, maupun para penyidik yang pada tahun 2023 diperintahkan untuk menjemput si Thanos ke negara Thailand. Kalau kejadian-kejadian ini terus mewarnai Indonesia, kalau peristiwa-peristiwa penegakan hukum yang saling tumpang tindih maupun tidak cukup tegas berlaku kepada para koruptor, malah buronan bisa kabur kemana-mana, sudah ditemukan di negara lain, tapi kemudian gagal juga dibawa ke Indonesia. Mau kepada siapa lagi? Apakah kita masih punya kepercayaan yang cukup tinggi kepada lembaga yang katanya super body untuk tetap menjadi atau sebagai ujung tombak penegakan korupsi di Indonesia? Ini tentu bukan hal yang pantas kita diamkan saja. Apakah DPR, dalam hal ini Komisi 3, tidak merasa tergugah, tidak merasa terganggu, tidak tersentuh hati nuraninya, tidak merasa dilecehkan begitu saja oleh KPK? Siapa yang bermain atau siapa pihak-pihak yang kemudian ada di balik lolosnya Thanos pada saat di Thailand? Dan bahkan hingga sudah beberapa hari, lebih dari 7 hari, Thanos terbukti sama sekali belum berhasil diekstradisi ke Indonesia kembali. Ini beneran proses memindahkan yang bersangkutan untuk dibawa kembali ke Indonesia yang sulit, atau ada orang, ada upaya, ada usaha untuk melepas kembali si Thanos ini? Ini kan jadi pertanyaan besar kita. Ini menjadi keraguan. Apakah aparat penegak hukum, KPK, polisi, kejaksaan, itu masih tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain? Tidak adakah orang-orang yang dulu bekerja di perusahaannya si Thanos atau orang-orang dekatnya atau keluarganya yang berusaha kembali membuat Thanos lepas? Persis seperti 2 tahun yang lalu ketika dia ditemukan di Thailand. Makanya kita sangat berharap, dan saya secara pribadi tidak cukup yakin kalau Thanos bisa dibawa kembali ke Indonesia. Masalahnya kerugian negara kita sudah besar, lalu kemudian ini bukan peristiwa pertama KPK gagal membawa kembali Thanos ke tanah air, dan tidak ada jaminan apapun
meski ini pemerintahan baru, meskipun sekarang dipimpin oleh Prabowo Gibran, tapi ini pemerintahan yang masih seujung kuku, masih baru berjalan 100 hari, dan ujian-ujian yang menguji soliditas kabinet-kabinet di bawahnya pantas kita pertanyakan. Kalau kita juga mau merujuk lembaga-lembaga penegak hukum, sebetulnya yang berada di sana dengan apa yang terjadi di tahun 2023 itu hampir nggak berbeda. Kapolri sudah dipegang oleh Jenderal Listio Sigit. Lalu kemudian kalau Ketua KPK memang sekarang sudah Pak Setio Budianto. Tetapi Pak Setio ini juga sama backgroundnya atau latar belakangnya dengan Pak Firly, Ketua KPK sebelumnya. Sama-sama berasal dari kepolisian. Lalu kemudian Kejaksaan Agung juga masih dipegang orang yang sama. Nah, apakah ini membuat atau cukup meyakinkan kita bahwa Thanos berhasil untuk diekstradisi ke Indonesia? Yang berbeda dari aparat penegak hukum sekarang ini ya hanya posisi Menteri Hukumnya. Kalau dulu Menteri Hukum masih dijabat oleh petinggi PDIP Pak Yasona Lawli, dan sekarang dijabat oleh orang Gerindra, Pak Supratman Andi Aktas. Tapi apakah ini menjamin bahwa pemulangan Thanos akan jauh bisa lebih lancar, tidak menemui kendala? Who knows? Tidak ada yang tahu. Dan kita nantikan apakah Pak Yusril mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga penegak hukum, membawa kembali buronan KPK ke tanah air untuk menjalani hukuman. Kita tunggu di waktu-waktu yang akan datang. Salam.